Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. United Identity juga mengucapkan duka cita ya, turut berduka cita berbelasungkawa atas meninggalnya pemimpin umat Katolik seluruh dunia, yaitu Paus Fransiskus, atau kalau dalam bahasa Italianya Papa Francesco. Jadi ya kenapa gue sebut ini, satu ya sebagai simpati gitu, dan gue ini kan suka belajar sejarah ya. Di berbagai tulisan itu Paus Francesco ini adalah salah satu yang terbaik gitu dalam kepemimpinannya ya, menjadi teladan bagi seluruh umat di dunia lah. Dia sangat peduli anti perang, sangat peduli dengan kemanusiaan, anti perang juga, bahkan dia tiap hari itu bervideo call dengan para korban di Gaza. Nah, salah satu juga yang dianggap paus yang pemimpin umat Katolik yang bagus gitu, yang baik, itu adalah dua paus sebelumnya, yaitu Paus Yohanes Paulus. Ada kesamaan gitu ya, bahwa kedua orang ini tuh sama-sama penggila sepak bola gitu. Bahkan Paus Yohanes Paulus II yang dulu juga pernah datang ke Jakarta itu katanya adalah mantan kiper ya, mantan kiper orang Polandia. Dan paus yang ini juga adalah sangat mencintai olahraga sepak bola gitu. Bahkan nih nanti sampai Sabtu depan nih, Sabtu besok nih, pada saat pemakamannya, Liga Italia itu diliburkan gitu ya. Karena gue jadi baca-baca berita kan, karena kan gue juga mengikuti Liga Italia. Dan paus ini sering gitu loh bertemu dengan pemain-pemain sepak bola, mantan-mantan pemain sepak bola gitu. Jadi ya kalau menurut gue sih, insan sepak bola ya juga turut berbelasungkawa atas meninggalnya Paus Fransiskus, yang dia adalah pendukung kuat timnas Argentina karena dia orang Argentina, dan dia adalah supporternya San Lorenzo, sebuah klub di Argentina ya. Jadi memang itulah ya, kalau ngeliat tuh dia beberapa video tuh gue lihat dia ketemu dengan ya Maradona waktu masih hidup, terus bertemu dengan pemain Italia, pemain Argentina waktu pas lagi ada pertandingan persahabatan kalau nggak salah, Lionel Messi, terus ketemu Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, terus dia ketemu juga dengan Ronaldinho ya. Kenapa dia bisa gue bilang juga seorang penggila bola? Jadi dia waktu dalam video tuh dia bercandain Ronaldinho gitu mengenai kekalahan Brazil di Piala Dunia 1990 di Italia waktu itu dari Argentina ya. Golnya Claudio Caniggia waktu itu kalau nggak salah, masih SD gue nonton. Nah itulah contoh ya, bahwa sepak bola itu gimana ya, menyatukan umat manusia gitu loh ya. Sepak bola itu memberikan memberikan warna tersendiri gitu lah. Kita bisa mempersatukan umat manusia, memberikan kebahagiaan ya kan, memberikan rasa simpati, rasa kemanusiaan gitu. Jadi bukan sepak bola itu bukan untuk menghina-hina, membodoh-bodohin pemainnya, membodoh-bodohin supporter lain ya, dengan berbagai channel-channel yang pernah lo lihat. Sepak bola itu is beautiful, sangat indah gitu ya. Jadi ya kalau menurut gue sih kita kehilangan insan sepak bola nih ya, di dunia ini yang sangat peduli dengan sepak bola. Oke, jadi satu kunci ya, jangan coba bermacam-macam sama anak bola gitu. Dia anak sepak bola. Terbukti kan ada beberapa yang macam-macam anak sepak bola akhirnya ngedrop ya.
Oke, ini masih berkaitan juga dengan transfer. Jadi proses Matheus Cunha ini sedang berjalan ya, sampai saat ini masih terakhir adalah pembicaraan secara personal dulu nih manajemen Manchester United dengan Matheus Cunha. Projectnya gimana, apa yang bisa lo dapet ya kan, term conditionnya, syarat-syarat ketentuan berlakunya apa, gaji lo segala macem. Kalau udah ya berarti itu kan setengah langkah tuh. Satu langkah lagi adalah terakhir kesepakatan klub. Nah makanya gue kemarin bilang judulnya 1,5 langkah lagi Matheus Cunha, here we go. Nah cuman sepertinya kan gue bilang kemarin itu Matheus Cunha ini kan sebetulnya bisa berbagai posisi ya. Bisa sebagai striker nomor 9 karena dia di Brazil diplot sebagai striker nomor 9, tapi bisa kebanyakan dia sih sebagai penyerang kiri ya, nomor 10 atau penyerang kiri atau second striker lah gitu. Atau bahkan bisa jadi attacking midfielder. Namun beberapa berita juga mengatakan bahwa Manchester United ini tidak hanya berhenti sampai Matheus Cunha. Wah, kalap belanja nih, kalap ya kan. Bahkan mereka sepertinya masih mengincar lagi posisi striker, yaitu nomor 9 ya. Karena kemarin pun gue bilang waktu habis kita kalah sama Wolverhampton, kayaknya even pun bahkan kita lolos Liga Champion pun, kalau kita menjadikan Højlund dan Garnacho sebagai starter, kita akan sulit bersaing gitu loh dengan tim-tim Champions League yang standarnya di atas kita saat ini gitu. Nah kabarnya dua nama yaitu Rory Delap dan Victor Osimhen adalah dua nama yang paling santer. 2-3 episode yang lalu gue bilang ada beberapa media yang sudah bilang bahwa ada kesepakatan pribadi dengan Osimhen antara Manchester United, tapi ada keterbukaan juga nih untuk Liam Delap, di mana Ipswich Town sudah dipastikan degradasi. Dengan dipastikannya degradasi Ipswich Town, nilai klausa rilisnya Liam Delap itu cukup murah, 30 juta pound. Nah ada beberapa berita ya yang gue bilang, yang pernah juga gue bahas. Lori Whitwell bilang ya sepertinya kayak Osimhen mau ke Saudi Arabia, karena ya kalau tipe-tipenya memang mungkin dia ngincernya uang. Sebab setahun lalu itu kan dia sebenarnya hampir bergabung dengan salah satu klub di Arab Saudi. Cuma entah kenapa kayaknya nggak ada kesepakatan yang pasti dengan Napoli, dia ngambek, akhirnya dia pergi ke Galatasaray. Di berbagai sosial media atau akun-akun fanbase atau di beberapa berita bahwa dibilang bahwa ada terjadi perbedaan pendapat ya, antara Jason Wilcox yaitu sebagai direktur teknik dengan Ruben Amorim. Dikabarkan katanya Jason Wilcox ini lebih menginginkan Liam Delap karena harganya murah, sudah terbukti di Premier League, pemain muda. Yang pernah gue bahas juga, kita mungkin ganti investasi nih. Dari investasi kita di Rasmus Højlund, ganti investasi di Liam Delap. Tapi menurut berita ini, di satu sisi Ruben Amorim menginginkan Victor Osimhen karena membutuhkan striker yang sudah mempunyai pengalaman. Ibaratnya striker jadi ya, striker yang murni, yang udah profesional, yang udah mempunyai pengalaman yang bagus, terbukti ya, benar-benar proven. Enggak ya, berkali-kali kan si Ruben Amorim bilang, masalah kita nggak bisa cetak gol, masalahnya Manchester United itu banyak peluang, nggak ada yang eksekusi, nggak ada yang cetak gol. Ini kan sebenarnya tanda ya kan, kode gitu dari Amorim bahwa kita harus punya seorang bomber deh, seorang nomor 9 yang udah gak lu ragukan lagi deh. Dan gue udah pernah cerita juga kan, historicalnya Manchester United itu selalu membeli striker yang udah proven, udah terbukti, bukan beli youngster terus dibina, dilatih gitu. Karena ya itu mungkin ada, cuman untuk saat ini ya, kalau lo untuk meraih gelar ya kan lo harus bisa mencetak gol. Kalau menurut gue sih
bisa aja berita ini benar gitu ya, karena ya pasti tuh ada perbedaan pendapat lah dalam pembelian pemain, ya nggak usah dalam pembelian pemain inilah, lo kerja aja lagi melakukan satu strategi bisnis pasti lo ada perbedaan pendapat gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga bener apa enggak gitu, karena bisa juga sebenarnya jangan-jangan terbalik, Jason Wilcox yang mau Osimhen, Ruben Amorim yang mau Liam Delap, karena kan berita dulu sebelumnya bahwa Liam Delap itu justru adalah incerannya Ruben Amorim waktu dia di Sporting Lisbon sebagai jaga-jaga kalau Gyökeres ini dijual waktu saat di Sporting. Nah, kalau dari kedua sisi ya, dari sisi finansial sebenarnya memang Liam Delap kita lebih gak banyak keluar duit dengan 30 juta pound release clause. Ya dapat pemain muda yang banyak berlari, yang tipenya Inggris banget, yang orang Inggris pula gitu kan, dan udah langsung tune in lah dengan Liga Premier League Inggris dengan cara bermainnya. Dan kalau mau bicara gaji ya, gajinya si Liam Delap pun juga ya bisa bisa dipenuhin lah oleh Manchester United. 20.000 pound doang per pekan gitu. Ini mah kasih gaji cepet aja juga seneng kali dia. Dia 2029 ya, umur masih 21 tahun. Ya, bersama dengan Højlund. Untuk masalah uang nggak masalah nih Liam Delap. Tapi apakah kita harus menunggu lagi? Karena di Ipswich sih mungkin gaya permainannya agak beda ya menurut gua. Si McKenna itu kan lebih ke position football dan aliran bola yang bagaimana lo pemain-pemain itu agak melebar gitu ya, beda lah dengan 3-4-3-nya si Amorim dengan Manchester United saat ini. Tapi kalau dari sisi Osimhen, memang ada yang bilang wah keluar duit mahal segala macam. Tapi apakah iya gitu? Osimhen itu sebenarnya kalau mau lihat gajinya, dia kan saat ini kan di Galatasaray ya 50-50 lah ya gajinya ya. Kalau gajinya itu per pekan itu sekitar 207 ribu euro, di mana 115 euronya itu di Napoli, di Galatasaray, 192 ribu euronya di Galatasaray, sisanya 98 ribunya itu di Napoli, berarti sekitar 260.000 euro per pekan gaji dia. Jadi kalau lo kalkulatorin aja yang pernah gue bahas, 260.000 euro itu ya sama dengan sekitar 222.000 pound. Kabarnya Osimhen ini minta gaji pasti lebih dong. Ya 300.000 lah, 320.000. Menurut gue tuh masih bisa masuk akal dipenuhi oleh Manchester United. Kenapa? Kita buang Rashford dengan gaji 350.000, kita buang Sancho dengan gaji 350.000, buang Anthony dengan gaji 180.000. Space gajinya udah bisa dialokasikan ke Osimhen. Plus dari penjualan mereka, Osimhen itu release clause-nya, kontraknya kan habis 2026 ya. Release clause-nya itu 75 juta euro atau sekitar kalau lo kalkulatorin itu ya 65 juta pound lah. Masih masuk akal. Menurut gue sih masuk akal. Kita mungkin akan ada penjualan ya entah lepas Højlund atau lepas Casemiro. Yang pasti sih berita terakhir adalah kayaknya Zirkzee nggak dilepas karena cukup puas dengan penampilan dia di musim perdana. Jadi ya perbedaan pendapat ini menurut gue pasti akan terus dibicarakan
tentunya berkaitan dengan kepentingan tim, berkaitan juga dengan kepentingan keuangan. Tapi kalau menurut Om Maurin kan selalu bilang setiap transfer itu final decision-nya di gue. Ya, harusnya sih nggak diganggu gugat lagi gitu loh. Nggak diganggu gugat lagi. Jason Wilcock nggak bilang udahlah ini aja deh, Liam Delap aja deh. Kalau misalnya Jason Wilcock maunya Liam Delap gitu ya. Liam Delap aja deh, lebih murah gini-gini, bisa kok dia seperti sistem lo. Ya kalau Amorim bilang nggak mau, gue maunya Osimhen, keluarin duit, buang Rashford, buang Anthony, buang segala macem, harusnya sih dipenuhin. Ya kalau nggak kita balik kemarin lagi dong, ngambil pemain yang plan B-nya, bukan plan E-nya, macet lagi nanti, ntar lo nyalahin pelatih lagi dengan strateginya. Padahal kan gue udah bilang, kalau memang Manchester United nggak berhasil, ya next time jangan pelatih dong yang dipecat. Jason Wilcock kayak dipecat, Omar Berada kayak dipecat, gitu. Dan Ashford main udah dipecat tuh, bagus. Ya, tapi untuk selanjutnya, ya Jason Wilcock lah pecat, Omar Berada lah pecat. Jadi kita tunggu aja, mungkin peluang Osimhen gabung masih terbuka. Gue harap sih dengan masuknya striker yang udah mumpuni gitu ya, udah jadi ya. Keran gol kita nggak macet gitu. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.